Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, dan kapanpun itu kalian menonton video ini. Saya ucapkan terima kasih sudah kembali lagi di channel ini bersama saya Untung Nugroho. Di channel ini kalian bisa nemuin 3 hal. Tiga-tiganya dari hobi saya semua. Yang pertama adalah musik. Kalau kalian suka musik, spesialisasi saya di gitar, jadi akan lebih banyak di gitar. Bisa dari ampli, bisa dari gitarnya sendiri, efek-efek gitarnya. Kita sharing aja bareng. Kalau kalian punya ide, silahkan tulis di komentar. Lalu yang terakhir, otomotif. Di sesi kali ini saya akan membahas otomotifnya. Sesuai janji saya beberapa bulan yang lalu, saya mengganti sebuah gearset di motor saya ini, R15 yang versi 3. Kalian bisa lihat videonya di sini. Video itu saya mengganti gearset original dari bawaan si motor saya menjadi Sino, satu set. Langsung aja kalian udah bisa lihat sendiri kondisinya kayak gimana. Sangat disayangkan ya, baru hitungan bulan ya, 3 bulan atau 3 bulan lebih lama, 4 bulan. Ini kondisinya saya udah ganti rantai. Nah kali ini saya ganti rantai merek mereka yang ukuran 428 HS. Saya ganti dengan alasan waktu itu beberapa kali saya sempat setel rantai di bengkel resmi, terus juga bengkel yang ya pinggir jalan tapi ya lumayan gede. Beberapa montirnya bilang, "Mas, ini udah agak melintir," katanya. Rantainya kurang bagus. Ini rantai bawaan dari Sinopnya atau apa? Ya saya bilang aja dari Sinopnya kan. Juga sih sering kendor, sering disetel. Ya saya akuin sih buat motor saya agak kurang resik ya, dalam artian buat cuci-cuci ya nggak sering juga, paling 2 minggu sekali. Kalau buat kasih oli ya, oli rantai maksudnya ya di sini pasti dikasih chain loop ya. Kalau buat ganti oli terus servis standar sih iya, cuma kalau kebersihan nggak terlalu genit gimana gitu sama motornya. Tapi masing-masing pribadi beda-beda lah. Semakin kalian suka, semakin kalian sayang sama suatu barang kan tentu pasti kalian akan lebih merawat. Terus ya udah, singkat cerita saya udah ganti rantainya jadi TK Racing. Itu dia yang pertama. Terus yang kedua itu kalian lihat deh kondisinya nih di bagian gearsetnya, di peredamnya. Di bagian peredamnya udah banyak yang terkelupas gitu. Mungkin karena di steam kali ya, di steam. Sayang aja sih padahal cuma di steam ya. Kalau dikasih nilai bisa dibilang 0,5 untuk si Sinop ini. Nggak tahu saya belinya yang salah, ditipu, atau memang lagi apesnya aja dapat produk yang NG apa gimana. Selain saya mau review, saya juga bakal kasih saran dari hasil saya baca-baca di media kayak Autograde, lihat di YouTube lah. Saya udah ringkas semuanya, kalian bisa ambil baiknya, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Saya mau share opsi pilihan untuk dalam video ini lebih spesifikasi ke R15. Jadi saya akan ngasih informasi, saya akan ngasih saran yang berhubungan dengan R15 versi 3 ini, dan tentu aja dengan pokok bahasan yang kita bahas yaitu gearset ya. Nah, opsi pilihan produk untuk R15 versi 3 tuh ada Triple S. Harganya kalian mungkin bisa cek langsung, atau mungkin ada yang lebih tahu bisa sharing juga. Pertama tadi Triple S harganya sekitar 400 ribuan yang standar tuh. Dia ada beberapa tipe sih kayaknya. Kalau yang saya dapat tipe ada tipe standar, HSBT. Saya cuma ngumpulin 2 tipe itu aja sih. Yang pertama harganya 400 ribuan tuh yang standar, terus yang kedua 600 ribuan tuh yang HSBT. Terus dia tuh bedanya di rantainya aja sih. Itu semua gearset full set sama gearsetnya juga depan belakang. Terus yang kedua ada Daytona, harganya 600 ribuan. Terus DID harganya 350 ribu. Terus ada TK Racingnya kayak lagi saya pakai sekarang. Selanjutnya tips memilih gearset. Nah, jadi yang pertama itu usahain ganti satu set. Jadi jangan mentang-mentang yang rusaknya rantainya doang melintir. Kayak tadi saya tuh sebenarnya salah juga tuh, udah ngasih saran tapi saya juga salah kan, lucu kan. Oke, maafkan. Atau motor baru ya, otomatis habisnya pasti akan bareng ya.
kayak misalnya mungkin si gear belakangnya itu udah mulai lancip atau rantainya mulai bunyi lah, berisik biasanya, berisik dan biasanya cepet kendor. Bakal bebarengan sih nasibnya, atau kalian pasti bakal gantinya secara nggak langsung, pasti akan bareng gitu, karena memang udah waktunya mereka semua tuh pensiun. Pertama ganti ke satu set ya, kalau dalam kasus tadi saya ganti ke TK Racing kan umur si gear set singkatnya itu kan juga belum terlalu lama, spekulasi. Lanjut, yang nomor 2 adalah sesuaikan kebutuhan. Kalian lebih tahu lah, kalian bisa lebih selektif dalam memilih. Apalagi teman-teman yang biasa nongkrong di bengkel-bengkel motor, ngoprek-ngoprek kan, biasanya itu lebih tahu, kalian semua lebih tahu. Saya di sini hanya kita sharing lah, bukan berarti saya merasa lebih tahu atau lebih pintar. Sesuaikan kebutuhan, apakah itu standar, apakah O-ring atau X-ring. Nah sebenarnya ada beberapa tipe sih. Yang standar tuh ya kayak bawaan dari bengkel resmi lah, itu standar tuh. Itu juga sebenarnya udah kuat kok, kuat banget sih untuk standar pemakaian 2 tahun. Dilihat kilometernya juga ya, perawatannya juga. Terus dari segi ukuran itu kalau dicek di pasaran sih ada 415, 428, 520, 525, 530. Terus makin gede biasanya buat motor-motor sport 600 cc gitu, 500 cc. Jadi kalau yang semakin kecil kayak tadi 415 tuh masih bisa lah buat bebek. Yang keempat itu panjangnya. Jangan sampai kalian beli rantai itu ternyata panjangnya kurang. Panjangnya itu biasanya ngitungnya pakai mata rantainya, tapi jarang sih kayak beli rantai terus kurang gitu kan. Biasanya udah dari pabrikannya udah diukur lah, udah otomatis pasti pas. Paling ya justru bukan kurang tapi malah motong ya. Poin selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi rantai itu cepat kendor. Pertama tuh kayaknya kebiasaan si gaya pengendaranya tuh. Arti di akselerasi stop and go di sini adalah perilaku pengendara menjadi pemicu rantai kendor. Jadi sering tarik ulur gas, ngegas nggak stabil, ngegas gitu, itu kan akan narik gitu si rantai. Terus yang kedua, rantainya kering. Kalau misalkan kalian habis steam, habis cuci motor atau habis kehujanan, apalagi musim hujan gitu kan, banjir gitu kerendam, itu lebih bakal lebih sering kalian seharusnya tuh ngasih chain loop ke si rantai biar rantainya tuh nggak kering terus karatan ya kan. Bisa jadi waktu proses pengencangan si rantainya ini juga ya kita jangan sembarangan beli bengkel, atau ya kalau memang kita bisa sendiri oke. Tapi ya kita harus punya cukup ilmu istilahnya cukup pemahaman, jangan main asal kencengin aja. Jadi kalau memang kita nggak tahu ya mending kita udah. Biasanya sih kalau saya sih, karena saya juga nggak punya alat-alatnya, biasanya ya sambil servis berkala lah, atau servis rutin yang sebulan sekali ganti oli, minta tolong aja sama mas bengkelnya, terus ya nanti kita kasih tips gitu. Selanjutnya itu faktornya adalah muatan guys. Jadi kalau kalian mungkin punya pekerjaan atau kalian ojek online kan, ojek pasangan dan pasangan kalian tuh beratnya melebihi kapasitas, dan itu bisa jadi faktor rantai kendor tersebut. Jadi semakin berat beban yang kita bawa, atau kita sendiri bawanya badan kita udah cukup berat, itu bisa mempengaruhi lengan ayun si motor. Lengan ayunnya tuh akan semakin keras kerjanya. Nah di situ rantainya mungkin agak sedikit kesulitan lah ngikutin akselerasi dari si swing armnya atau lengan ayun. Faktor selanjutnya tuh ada jalan dipengaruhi sih. Kalau rumah kalian tuh masih ya belum halus-halus banget aspalnya, atau mungkin malah justru off-road gitu kan, itu bisa jadi pengaruh. Tapi bisa diakalin sih, bawa motornya ya didorong, enggak, maksudnya jangan kenceng-kenceng lah. Jadi ya tau lah pasti caranya kan. Saya sendiri juga sering, kalau misalnya ada posisi dulu saya menghindar gitu, cari jalan yang halusnya kayak gitu tuh modelnya tuh, cari jalan yang halusnya kalau emang jalan rumah kalian enggak rata. Selanjutnya cara cek kondisi gear. Yang pertama itu kalian bisa pegang rantainya nih, lalu kalian coba goyang-goyang ini. Nah
Kalau kalian ngerasa goyangan rantainya kan agak jauh, ya kalian inget-inget aja dari yang sebelumnya, mungkin sebulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu. Kalian inget-inget aja, kalau memang dirasa udah agak jauh goyangannya, itu tandanya udah kurang bagus. Simpelnya sih semakin jauh maka semakin pertanda kalau gearnya sudah harus ganti. Udah, itu aja. Terus yang kedua, ketika roda diputar maka akan terlihat kalau tegangan rantainya berubah-ubah. Distandarin dulu sih kalau motornya ada standar double-nya, atau mungkin bisa pakai pedal. Lalu kalian putar banyak, nanti kelihatan tuh rantainya akan kencang kendor. Yang ketiga, lihat aja kondisi fisik gearnya nih. Kalau misalnya fisik gear udah semakin lancip, nah itu udah semakin halus tuh, semakin bukan ya tajam lah, lancip sama tajam sambangnya itu udah semakin buruk, ya bisa dibilang udah waktunya ganti lah. Itu aja, iya kayaknya itu aja deh yang bisa saya share. Kalau kalian mau nambahin silahkan komentar, nanti bisa dibaca sama teman-teman yang lain, bisa jadi ilmu juga, jadi pahala juga buat kalian. Atau mungkin ada yang salah di saya, kalian bisa koreksi, silahkan tulis di komentar. Jangan lupa agar channel ini silaturahminya tetap terjaga, tolong di subscribe, like, nyalain tombol loncengnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Nothing compares to quiet alone. Just the one to I was just counting on that never happened. I guess I'm dreaming again. Let's be moving. No, nothing compares to a quiet evening alone. Just the one to I was just counting on that never happened. I guess I'm dreaming again. Let's be moving.